kubur pun nikmat ibadah dicabut dari dalam hati kita. Artinya sholat ndak enak, zikir ndak enak, bersolawat ndak enak. Kalau sudah ndak enak ibadah, kelezatan dicabut, maka malas gitu loh. Maka kemarin di kajian terakhir futur penyakitnya itu, jadi malas. Kalau malas, harusnya murid cepat-cepat istighfar, cepat-cepat koreksi. Apa yang dikoreksi? Berarti saya ini banyak lupanya sama Tuhan. Kita dari keadaan tidur dibangunkan. Nah, ketika bangun, apakah sudah bersyukur sama Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menjalani kehidupan setelah dibangunkan, setelah dibangunkan, apakah kita mencerminkan sifat ketuhanan di dalam hidup kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada malam hari ini keberkahan, hidayah, ampunan, syafaat dari junjungan Nabi besar diperoleh di dalam majelis ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Nurun ala Nurin, wa huwa Rabbul Arsil Adim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum kami menyampaikan amanah, kembali kami mengingatkan bahwa kita di perguruan ini sama-sama belajar. Saya tidak mengaku sebagai guru, dan tidak berani, ya. Jadi kita sama-sama, saya pun juga masih belajar. Kita belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hakikat Rasul Muhammad hakiki yang ada di dalam diri, dia yang hidup abadi. Itulah hakikat guru kita. Kalau kita ini hanya menyampaikan amanah saja, jadi kita duduk bersama, tidak ada yang menggurui, menyampaikan juga mempelajari. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman di dalam hati kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Pada kajian hari ini, sesuai dengan yang mau saya sampaikan, bahwa di sini ada salah satu dari murid kita yang ingin mendapatkan jawaban daripada pertanyaannya di perguruan, Jadi
yang diajukan ialah bagaimana kita mencapai ketenangan di dalam kehidupan. Padahal beliau sebelumnya sudah rutin mengikuti kajian majelis dimanapun diadakan di lingkungan beliau, tapi masih belum mendapatkan ketenangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah bagaimana menghilangkan rasa khawatir, rasa takut, dan rasa was-was menghadapi kehidupan dengan berbagai banyak masalah, ujian, dan cobaan. Baik, kami akan menerangkan sesuai dengan pelajaran perguruan. Ketenangan akan bisa dicapai, ketenangan akan bisa kita jalani ketika kita sadar bahwa ketenangan itu sendiri hakikatnya ialah ruh yang sudah mendapatkan pancaran hidayah keimanan. Itulah ketenangan. Kata lain ketenangan ialah kebahagiaan yang hakiki. Apabila ruh kita belum mendapatkan pancaran hidayah, maka belum bisa tenang walaupun kita duduk di dalam majelis. Oleh sebab ialah kotoran-kotoran hati kita, kotoran-kotoran pikiran kita, kotoran-kotoran badan jasmani kita belum kita bersihkan dengan yang pertama istighfar. Ya, istighfar dalam wujud ucapan, istighfar dalam wujud penerapan. Ketika sudah mengucapkan istighfar, harus kita terapkan dengan mengubah kebiasaan, sifat, perbuatan yang tidak baik, yang melanggar aturan Tuhan. Ya. Jadi ketenangan ini dicapai harus dengan perjuangan. Oleh sebab itu, murid memerlukan pergerakan hijrah dari kegelapan pemahaman, harus berjuang untuk mencapai penerangan, pencerahan untuk mendapatkan hidayah. Dan itu harus diperjuangkan, ya. Karena yang dikhawatirkan tanpa hijrah, tanpa perjuangan, walaupun kita duduk, ya, duduk bersama, dekat dengan seorang guru, seorang habaib, seorang ulama-ulama besar, tapi kitanya tidak mau hijrah, tidak mau berusaha memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik di dalam kita, di dalam perbuatan sehari-hari, ucapan kita, akhlak kita, hati kita, maka mustahil kita akan selamat walaupun kita sering duduk bersama orang-orang yang alim, ya. Maka sedikit kami jelaskan lagi bahwa manusia di sini didampingi nafsu. Nafsu ini kan sebetulnya baik, ya. Nafsu yang pertama al-wama, yang kedua supiyah.
Yang ketiga amarah, yang keempat mutmainah. Sifatnya sebetulnya baik karena ini membantu tumbuh kembang manusia. Tanpa mereka pun kita tidak bisa hidup. Okay? Dan di sini di perguruan sudah dijelaskan karakter masing-masing dari nafsu ini tadi supaya kita bisa waspada ketika nafsu ini keluar sifatnya yang tidak baik, kita bisa mengantisipasi karena sudah kenal. Okay? Contoh seperti al-wamah. Al-wamah ini dia mempunyai cahaya anasir gelap, ya, karena dia cerminan pancaran dari anasir tanah, ya. Pintunya ada di mulut kita, ya. Ini yang membantu perkembangan fisik manusia, ya. Makan, minum itu yang baik, ya. Nah, yang tidak baik ketika al-wamah ini mengajak manusia untuk serakah, ya, serakah di dalam mencari kebutuhan hidup, ya. Serakah artinya mempunyai rezeki, ya, yang diberikan kepada Allah tidak pernah disyukuri, merasa kurang, ya. Gajian contoh gajian ini kalau 500.000 harusnya cukup untuk 1 bulan karena gaya hidup yang pertama, ya, karena gengsi yang kedua, akhirnya yang tadinya cukup menjadi tidak cukup karena serakah. Itulah serakah dalam artian setiap rezeki sudah Allah tentukan, ya. Kalau serakah diberi 500 maunya 1 juta, diberi 1 juta maunya 2 juta, diberi 2 juta maunya 10 juta. Itulah sifatnya serakah al-wamah. Oleh sebab itu pancarannya gelap. Gelapnya di sini karena menuntun manusia berbuat yang tidak baik. Serakah ini karena unsurnya takut. Takut miskin, takut tidak cukup, ya. Takut kekurangan. Pada hakikatnya al-wamah ini yang diurusi perut dan bawah perut. Perut dan bawah perut. Nah, kalau sudah serakah, akhirnya manusia ini mempunyai sifat kufur, ya. Sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang selalu mensyukuri atas pemberian nikmatku, maka aku akan menambah nikmat itu tadi. Akan tetapi jikalau kufur itu tidak bersyukur, ya, dalam konteks kita selalu kurang, maka Allah akan mengurangi nikmat itu tadi. Mengurangi nikmat itu seperti apa? Rezeki kita tidak barokah. Artinya selalu surut, yang harusnya cukup jadi tidak cukup, ya. Dan di perguruan ini, mohon maaf buat yang baru bergabung, ya, bersyukur di perguruan diterangkan dengan detail, ya. Bersyukur itu pada ujung titiknya ialah mensyukuri gaya hidup yang masih Allah berikan kepada manusia. Daya hidup itu tadi apa?
Maul Hayat. Mohon maaf, akan kami lanjut episode berikutnya. Terima kasih.